Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang paling sering muncul dari suatu sekumpulan data. Dalam arti lain, data yang frekuensinya paling tinggi. Ada beberapa macam modus. Kalau data tersebut tidak ada data yang sering muncul, maka namanya unimode atau nomode, tidak ada modusnya. Sedangkan bimode itu kalau dua modusnya, kalau lebih dari dua itu disebut multimodu atau multimodus. Nah, coba kita lihat atau kalian perhatikan. Which set of data has one mode? Mana data yang satu modusnya satu? Ayo tebak dari ABC ini. Nah, jawabannya adalah yang C. Modusnya cuma satu, yaitu 16. Kemudian mana data yang tidak ada modusnya? No mode atau unimode. Tebak. Oke. Jawabannya adalah yang A. Coba lihat di A ini. Masing-masing data atau angka di sini hanya muncul sekali semuanya. Jadi tidak ada yang paling sering muncul. Lanjut. Mana yang lebih dari satu mode? Yang lebih dari satu mode tentunya dua mode atau lebih bahkan. Nah, jawabannya adalah yang C. Mengapa C? Karena di sini ada dua mode. Apa saja? 7 muncul 2 kali dan 18 muncul 2 kali. Nah, ini disebut lebih dari satu mode. Nah, contoh modus kita lihat di sini ada sumbangan penduduk, sumbangan karung semen dalam bentuk semen dari suatu penduduk, ya. Ini ada 9, 10, 5 dan sebagainya. Nah, maka cari modusnya. Nah, ini sebaiknya tetap seperti median. Kita lihat di sini. Kalau lebih mudah itu diurutkan dari nilai terkecil dan terbesar. Kemudian terlihat di sini yang sering muncul berapa? 9. Jadi 9 adalah nilai modusnya. Contoh yang kedua, ini dari 12 pelajar SMA yang diajak berapa kali mereka menonton TV selama sebulan. Data yang diperoleh sebagai berikut. Maka setelah kita lihat di sini lebih dari satu modus. Di sini yang terlihat adalah 2 dan 4. 2 muncul 3 kali. 4 juga muncul 3 kali. Jadi 2 dan 4 mempunyai frekuensi yang tinggi dibanding data yang lain, maka modusnya adalah 2 dan 4. Nah, ini dikatakan data bimodus, 2 mode. Kemudian untuk data yang berkelompok, ini rumusnya MOD sama dengan L0 plus C kali FI0 dibagi FI0. Nah, ini sama. Ini sama. Kemudian ditambah F20. Kita lihat contoh data yang berkelompok. Tetap data berkelompok, model penyajiannya seperti distribusi frekuensi, yaitu di sini ada kelas interval. Ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kemudian kita butuh nilai titik tengah atau titik tengah kelas. Kemarin sudah kita bahas nilai titik tengah. Kemudian ini frekuensinya, frekuensi data pada kelas interval
pertama ini frekuensinya 4 dan seterusnya. Ini jumlah datanya 50 atau karena jumlah frekuensinya 50. Kemudian di kolom berikutnya kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. 24,5 kali 4 ini masuk di kolom di sini. Kemudian kita juga butuh frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dari mana? Penambahan, seperti kita juga sudah bahas kemarin. Frekuensi kumulatif untuk kelas pertama 4. Untuk kelas kedua berarti kelas pertama ditambahkan kelas 2 menjadi 11. Kemudian kelas ketiga ini kita jumlah masuk di sini, begitu seterusnya. Sampai total ketemu 50. Selanjutnya kita tentukan kelas median atau kelas modusnya. Ini untuk data yang median tadi sebetulnya sudah kita bahas, tapi ini sekalian contoh datanya. Ini saya ke median dan modusnya sama saja. Kalau 50 menentukan letak kelasnya, 50 berarti dibagi 2, n per 2, 25. Letak 25 di mana? Nah, tetap kita berpedoman pada frekuensi tadi. Ini 4 tambah 7, 11, 11 tambah 8, 19. 19 di sini 12, berarti jelas 25 letaknya di kelas ini. Kelas median. Nah, sekarang kalau kelas modus tidak usah kita jumlah n per 2, tetapi kita lihat aja frekuensi yang paling tinggi di sini. Jadi pada contoh soal ini kelas median dan kelas modus jadi satu, sama. Nah, ini untuk mencari rata-rata hitung seperti kemarin, ya. Kemudian ini median, sudah saya jelaskan tadi median, ya. Ketemu 54,5. Kemudian sekarang bahasannya adalah modus. Nah, modus ini rumusnya L0 sama nilai tepi kelas, C ini sama saja dengan interval. Ya, kita lihat di sini 80 sampai 89, 50 sampai 50, dan semuanya ini intervalnya 10. Sekarang ini yang harus kita bahas. Nah, ini 4 ini dari mana? 4 ini adalah pengurangan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya 8. Frekuensi kelas modus 12 dikurangi frekuensi sebelumnya 8, 4. Nah, untuk ini sama, yang ini sama, 4 tetap kita masukkan. Oke, yang bawah. Kemudian 3 dari mana? Nah, 3 ini kebalikan dari yang 4 tadi. Jadi 12 dikurangi frekuensi sesudahnya, kelas sesudahnya. 12 kurangi 9, 3. Jadi ini untuk menentukan modusnya seperti ini. Jadi 4 ini selisih dari kelas frekuensi kelas median, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Tetapi kalau 3, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Begitu. Jelas ya? Oke. Nah, ini untuk latihan. Kalian kerjakan di rumah latihan. Ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.